Zulfian puji Leon, keduanya di-sliding Denny, Amin Rais kena getahnya. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Masih tentang Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra, bocah yang tiba-tiba terkenal karena rangkaian meme dari BEM UI yang menyebut Presiden Jokowi sebagai taking of lip service. Ia terkenal lah menyerang presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat, yang dalam berbagai survei kepuasan atas kinerjanya selalu mendapatkan persentase tinggi di atas 50%. Bahkan ada yang mencapai 80-an%. Awalnya nama Leon pun melejit, jadi berita di mana-mana, seolah jadi contoh keberanian mahasiswa. Berbagai pihak pun mempolitisasi kritik BEM UI, ikut membonceng, seperti Partai Demokrat, PKS dan HMI. Leon mungkin sudah bersiap diri, siap diwawancara media, siap diundang debat dengan catatan katanya tidak mau kalau lawan debatnya adalah Ade Armando. Siap diajak selfie mungkin. Tidak sedikit pula pihak yang membela dan memuji Leon, mengeluh-elukan Leon. Rasanya membuncah ya, kayak baru menang Indonesia Idol gitu. Kenyataannya, bukannya mengundang simpati dan dukungan publik, keterkenalan Leon ini malah jadi bencana. Pasalnya, para netizen pun tidak diam. Loh, memangnya warga negara Indonesia tidak boleh membela Presiden RI? Justru harus kan? Nah, para netizen pun menguliti segala sisi dari seorang Leon. Namanya kan sudah terkenal bak selebriti, harusnya siap dong untuk dibongkar jejak-jejaknya. Dari postingan medsos Leon yang lama-lama hingga kehidupan pribadinya, juga melawan mereka yang memuji dan membela Leon. Disinilah terjadi konflik yang berujung memalukan bagi kubu Leon tentunya. Salah satu yang membela Leon adalah seorang ekonom yang bekerja di Indef atau Institute National Development and Finance, Zuldian Syafrian. Dia membela Leon sambil ikutan menyerang Presiden Jokowi, bahkan secara frontal dengan menyebut akun Twitter Presiden Jokowi. Pujiannya selangit buat Leon. Ketua BEM UI sekarang, Leon, setahu saya IPK-nya hamdalah kemlot di atas 3,5, asdos atau asisten dosen pula. Jurusannya juga salah satu yang paling susah masuknya. Sebelum jadi Kabem atau Ketua BEM, DI juga sudah ketua sana-sini. DI juga tetangganya Pak Ed Jokowi di Solo loh. Bukan kaleng-kaleng. Kalau IPK Pak Presiden berapa dulu? Cuit Zulfian sambil memasang emotikon ketawa dengan satu mata berkedip. Wih, Leon dijunjung sampai langit keberapa itu? Sampai berani mempertanyakan IPK Presiden Jokowi bahwa dibanding dengan IPK Leon? Kita yang baca malah ketawa, karena justru cuitan ini memperlihatkan kedangkalan berpikir orang ini. Memang ada gitu jaminan bahwa IPK tinggi berbanding lurus dengan keberhasilan seseorang dalam kehidupannya? Ya memang, ketika mencari kerja, IPK tinggi kadang jadi salah satu prasyarat. Kadang-kadang ya, dan biasanya di tingkat entry level. Kalau sudah masuk ke level manajerial, apalagi direksi, sudah jarang ditanyakan IPK-nya berapa. Yang ditanya adalah biasanya apa. Leon apakah sudah bisa membangun infrastruktur dengan efektif seperti Presiden Jokowi? Gini deh, jadi pengusaha mebel yang bisa mengekspor produknya, sudah bisa belum? Kan jadi balik menohak ke Zulfian dan Leon lagi. Seorang mahasiswa yang pernah jadi ketua di sana-sini dibandingkan head to head dengan seorang Jokowi yang punya rekor tidak pernah kalah dalam 5 kali pemilu dan jadi presiden selama 2 periode. Dibandingkan dengan lawannya Jokowi di pemilu saja, pasti belum sampai kan? Dangkal kan? Saya kira Zulfian pun akhirnya menyadari bahwa kedangkalan argumennya itu jadi senjata makan tuan ke dirinya dan ke Leon. Mungkin karena membaca banyaknya hujatan dan cemoohan dari para netizen, termasuk komentar dari Bang Denny Siregar, penulis dan pegiat media sosial. Komentar Denny Siregar memang sangat menohok, membuyarkan puji-pujian Zulfian dan membanting Leon sampai ke dasar sumur. Kecerdasan itu seringkali nggak bisa diukur sama IPK. Ada tukang kayu yang bisa jadi presiden, ada juga profesor yang nggak bisa bedain mana nenek-nenek yang wajahnya dioplas atau operasi plastik dan yang dikebukin. Tulis Denny. Sebuah contoh yang tak terbantahkan, sekaligus menyindir bahwa pernyataan Zulfian itu tak ubahnya seperti sebuah pernyataan politis beragenda tertentu. Ia serupalah dengan pernyataan berbagai pihak yang meyakini peristiwa penganiayaan dialami oleh Ratna Sarumpait, dari Fadlizon, Fahri Hamzah, anaknya Amin Rais, dan banyak lagi. Siapa lagi profesor yang dimaksud Denny itu kalau bukan Amin Rais? Atau Rizal Ramli? Saya cenderung ke Amin Rais.
Tapi boleh juga lah kalau buat Rizal Ramli, sama saja makjlebnya. Zulfian mungkin jadi merasa ambiar sehingga akhirnya menghapus cuitannya itu dan mengunci akun Twitternya. Menanggung malu sendiri tanpa diganggu lagi oleh para netizen plus 62. Siapa yang sombong duluan? Siapa yang duluan menjunjung tinggi Leon hanya berdasarkan IPK dan jadi ketua di sana sini? Kalau sekarang malah ngumpat, hapus cuitan pula. Ingat, jejak digital hampir 100% tidak bakal hilang, kecuali bisa menemukan sarung tangannya Thanos ya. Selalu dari kura-kura. Jangan ketawa ya. Ridwan Saidi sebut Rizik sebagai Satrio Piningit. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Makin tua makin ngawur. Bukan Pak Tua yang satu itu, yang mendirikan partai baru setelah didepak dari partainya yang lama, yang sampai saat ini masih belum mau jalan kaki dari satu kota ke kota lainnya. Tapi Ridwan Saidi, yang kerap dianggap sebagai budayawan, juga sering dipanggil Babe. Baru-baru ini, dia berbincang dengan Refli Harun, Rocky Gerung, Aziz Yanuar. Kalian pasti sudah tersenyum-senyum. Yakin kalau perbincangan mereka bakal lucu dan ngawur kemana-mana. Ridwan Saidi menyebut Rizik sebagai sosok Satrio Piningit atau orang yang ditunggu-tunggu. Habib Rizik itu adalah Satrio Piningit, orang yang ditunggu-tunggu. Selama ini gak ada idol type di dalam kita bergerak, katanya. Kalau kritik kepada partai-partai cuma satu saja dalam perbandingan kita dengan tahun 1950. Tahun 1950 ada yang mereka katakan politikus. Politikus itu mempunyai syarat intelektualitas, punya syarat punya etika, katanya lagi. Lebih lanjut, pria berusia 78 tahun itu mengatakan bahwa saat ini politikus yang tidak memiliki intelektualitas dan etika, tokoh tersebut lebih cocok disebut sebagai pekerja politik. Sekarang memang pekerja politik itu istilah orang-orang tahun 50. Kalau nggak ada intelektual, nggak ada etika, diistilahkan walaupun dia tokoh partai politik, sebenarnya dia pekerja politik. Sekarang sudah ada idol type yang bernama Habib Muhammad Rizik Syihab. Sudah ada, yang ditunggu-tunggu sudah tiba, katanya. Satrio Piningit, kita sering mendengar sosok itu. Saya ambil dari Wikipedia. Satrio Piningit atau juga disebut Ratu Adil adalah karakter utama Jawa dari Jongko Joyoboyo dalam mitos Jawa yang dianggap sebagai orang yang akan menjadi pemimpin besar Nusantara dan memerintah dunia dari Jawa. Dari Jawa, itu kuncinya. Halo Pak Saidi, apakah Rizik orang Jawa? Sana belajar lagi deh. Jangan memuja membabi buta hingga kelihatan konyol. Makin tua kok makin sembarangan ngomongnya. Saya kurang begitu paham bahasa Jawa, tapi kata salah seorang netizen, kata Satrio adalah asalnya dari bahasa Jawa. Kalau salah tolong ralat ya. Jadi itu semua tidak ada kaitannya dengan Rizik. Rizik bukan orang Jawa, artinya tidak akan jadi Satria Piningit. Dia memang orang yang ditunggu-tunggu. Benar, dia sudah lama ditunggu dijebloskan ke penjara, dan semua itu terkabulkan dengan baik. Dia ditunggu kena batunya sendiri, dan sekarang sudah memetik buah karmanya. Rizik bukan orang yang ditunggu untuk memajukan Indonesia, tapi ditunggu untuk bikin gaduh dan ribut. Bahkan Ferdinand Huta Heian mengatakan di Twitternya, saya tegaskan lagi, tidak mungkin Satrio Piningit Nusantara itu cat mesum dengan janda. Ngakak deh. Ada benarnya sih, masa pemimpin hebat yang diramal akan membawa kejayaan bagi NKRI suka cat mesum? Masa suka caci maki dan mendoakan yang ngeri-ngeri kepada lawannya? Dianggap ulama dan imam besar pula. Parah sekali. Tidak mungkin deh orang hebat tapi suka menghina dan mengobrol surga neraka seolah itu miliknya sendiri. Buat kegaduhan yang dalam jangka waktu lama akan memudarkan bahkan menghancurkan negara ini. Kelihatan jelas kelompok sebelah itu tipenya seperti apa. Bicara sangat ngawur dan tak beralasan. Cocok logis sangat murahan dan ngelantur kemana-mana. Saking sakit hatinya kepada pemerintah, sehingga bicara pun asal-asalan. Tidak masalah dianggap jika gila sekalipun, yang penting nyinyir saja. Tipe-tipe idola mereka adalah orang-orang yang tak jelas dan tak pantas. Bayangkan kalau mereka berkuasa, siapa yang akan jadi menteri dan pejabat elit lainnya? Bayangkan dengan rileks dan tenang. Kalau sudah mau muntah, silahkan berhenti. FPI juga bekerja untuk seluruh bangsa, berkhidmat untuk seluruh bangsa, sehingga itu akan menggembirakan Habib Rizik yang mempunyai tesis S2 maupun S3 tentang Pancasila. Kalau nggak salah, itu akan lebih baik kalau gitu.
kata Ridwan Saidi. FPI sekarang sudah tinggal nama dan tak bisa apa-apa lagi. Meski sekarang sudah ganti nama, tak perlu promosikan FPI karena semua orang sudah kenal FPI dengan segala kebobrokannya. Apalagi promosikan Rizik dengan sebutan Satrio Piningit. Ini benar-benar tak tahu